dapat komisi dari TikTok Shop Affiliate tanpa modal. Emang caranya kayak gimana? Hahaha. Jadi sepertinya masih banyak ya yang belum paham gimana caranya, cara kerja TikTok Affiliate Shop yang bener ya. Oke guys, gua bakal jelasin di sini. Nah, jadi gampangnya tuh ya, lu daftar TikTok Shop Affiliate, terus lu pilih produk di marketplace, lu bikin video atau live. Nah, nanti orang beli dari link yang lu pasang. Terus di situ lu dapat komisi. Emang sesimpel itu? Wah, di sini nih banyak orang salah paham nih. Jadi kita ada pertanyaan menarik nih. Kenapa banyak yang bilang ini peluang gede? Pertama, itu karena bisa dibilang ini masih panas banget ya. Lagi ya awal-awalnya masih panas banget. Terus banyak brand butuh orang buat jualin produk mereka. Dan yang paling penting ini, TikTok itu lagi dorong konten jualan, lagi nge-push. Jadi algoritma bantu lu kalau konten lu bagus. Nah, terus ada pertanyaan yang menarik nih. Tapi kenapa banyak juga yang gagal? Wah, ini real talk ya. 80% orang gagal itu karena pertama, mereka asal upload, terus mereka nggak ngerti strategi, dan mereka juga cepat nyerah. Nah, bukan mereka gagal karena TikToknya jelek atau nggak ada peluang, bukan karena itu. Nah, terus ada yang juga yang bertanya nih, apakah followers itu penting? Penting nggak sih followers? Penting, cuma buat masuk programnya aja ya, 5K kalau nggak salah. Tapi buat cuan itu yang penting adalah skill bikin konten plus jualannya. Nah, itu contoh realnya itu akun kecil itu bisa cuan gede, akun gede tapi konten jelek ya sama aja, zong ya. Nah, terus ada juga yang bertanya nih, cara paling realistis dapat 5K followers gimana nih? Wah, jadi buat dapetin 5.000 followers atau berapapun followers yang nanti bakal jadi syarat TikTok Shop selanjutnya, gua punya ada cara nih. Cara pertama, ini yang gue saranin. Pertama, lu harus bangun akun lu sendiri. Jadi konten yang works itu biasanya konten edukasi ya, yang intinya yang ngasih tahu sesuatu, atau konten pengalaman pribadi. Nah, ada juga konten behind the scene kerjaan ya, BTS kerjaan. Jadi kuncinya itu lu harus beda dari yang lainnya, jangan copy paste. Nah, terus ada juga cara kedua nih. Ini ya potong kompas ya. Lu beli akun, tapi ini ada pro kontranya. Nah, jadi pronya itu lu pasti langsung bisa jalan, tapi kontranya itu pasti mahal dan lebih beresiko penipuannya. Terus kadang audiensnya juga nggak relate. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, apa sih kesalahan terbesar para pemula? Nah, jadi kebanyakan pemula itu mereka salah pilih produk ya. Itu kesalahan terbesar mereka. Kenapa? Orang mikir itu konten gue jelek nih, padahal sebenarnya itu produknya yang gak menarik. Nah, terus ada juga yang bertanya nih, jadi produk bagus itu yang kayak gimana sih? Produk bagus yang kayak gimana? Jadi kalau versi gampangnya ya, pertama, produk yang bagus itu produk yang nge-solve problemnya. Contohnya nih, kalau problemnya lantai kotor, cara nge-solve-nya itu ya dengan alat vakum. Nah, kalau rambut berantakan, nah nge-solve-nya dengan alat styling. Nah, kayak gitu. Intinya itu harus kelihatan di video. Nah, terus yang kedua itu produk yang masuk akal buat lu promosiin. Contohnya, kalau lu cowok, pasti aneh kalau lu jual skincare cewek kan. Nah, intinya harus dipercaya gitu. Nah, terus yang ketiga itu timing harus pas. Jadi produk yang bagus lu promosiin itu biasanya contohnya kayak produk yang lagi diskon, atau yang emang lagi musim, atau yang lagi viral. Nah, terus apalagi nih produk yang bagus dipromosiin, yaitu produk yang datanya bagus. Contohnya reviewnya bagus, atau udah ada yang beli, dan harga nggak mahal. Intinya yang gampang dibeli lah. Nah, terus ada juga yang bertanya nih, kenapa produk itu penting banget? Produk itu penting banget karena produk sama dengan 80% hasil. Ya, konten itu, kalau konten ya bisa dibilang cuma 20% ya. Jadi kalau produk bagus, gampang viral dan pasti gampang dijual. Tapi kalau produknya jelek, kontennya bagus pun pasti susah naiknya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, struktur video yang benar itu gimana sih sebenarnya? Wah, ini simpel banget nih sebenarnya. Nah, jadi yang pertama,
video lu itu harus ada hooknya ya, atau pancingan ya. Nah itu di detik pertama atau sampai 3 detik nih, 1 sampai 3 detik. Nah jadi tujuannya buat apa? Itu tujuannya buat bikin orang berhenti nge-scroll buat nonton konten lu. Nah jadi contohnya nih, hook itu contohnya kayak gini nih. Contohnya lu pegang barang nih, terus lu bilang, ini kenapa baru viral sekarang nih? Nah contohnya itu contoh hook nih. Ada juga contoh yang kayak gini nih. Contohnya lu pegang barang kan, terus lu bilang, aduh gua nyesel baru tahu ini. Nah itu salah satu kata-kata buat mancing, itu namanya hook ya. Nah terus yang kedua, harus konten lu itu harus ada isinya, video lu harus ada isinya, value. Nah isinya tuh contohnya lu kayak harus tunjukin produk yang lu pakai, yang dipakai ya, terus jelasin manfaatnya, dan usahakan kasih pengalaman gitu. Nah lu jangan bahas fitur doang. Lu ngebahas fitur itu cuma pelengkap kontennya doang aja ya, tapi di sini lu harus fokus gimana caranya produk ini tuh bantu apa sih buat hidup gue. Nah intinya kayak gitu. Nah terus yang ketiga itu yang penting adalah penutupnya ya, atau closingnya ya. Di penutupnya itu lu harus kasih urgensi, maksudnya intinya lu harus ajak supaya penonton beli produknya. Contohnya nih, wah ini lagi diskon sekarang nih. Nah tuh lu bilang link ada di bawah. Nah contohnya itu ya, itu penutupnya. Terus ada juga yang bertanya nih, kenapa hook itu krusial banget sih, penting banget? Itu karena hook itu contohnya nih, kalau orang scroll sama dengan brutal ya, maksudnya begini nih, lu cuma punya 1-3 detik buat mancing. Kalau nggak menarik pasti orang langsung skip. Nah kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya, kenapa video gue view-nya cuma 200-300 doang? Wah, jadi kalau video lu yang nonton cuma dikit, biasanya itu karena hooknya kurang menarik ya, atau emang sama sekali nggak menarik. Terus juga produknya itu nggak wow gitu. Terus juga mungkin video lu itu terlalu flat atau boring gitu. Nah jadi intinya itu bukan algoritmanya, tapi kontennya. Nah di situ. Terus ada juga yang bertanya nih, apakah editing itu harus kayak pro gitu? Enggak sih. Intinya yang penting itu editing itu harus cepat ya. Tanpa, maksudnya cepat itu nggak ada jeda kosong gitu. Terus banyak cut gitu dan nggak monoton. Nah jadi kalau tips gue ini, kalau ada bagian diam, di situ lu cut. Nah kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, berapa banyak yang harus kita upload? Kalau pemula gue saranin kalian upload 3-5 video sehari. Kenapa? Ini buat nyari yang bekerja, maksudnya buat nyari yang works kontennya. Nah terus ada juga yang nanya nih, emang kenapa harus bikin banyak di awal sih? Ya itu karena lu belum tahu hook mana yang jalannya, terus juga lu belum tahu produk mana yang laku. Nah jadi ini tuh fase mencari pola. Nah kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, setelah ketemu yang berhasil atau yang works kontennya, gimana tuh? Nah apa yang harus kita lakuin kalau udah nemu yang works? Ya itu lu harus ulangin, plus lu harus improve juga. Nah ini namanya tuh accordion method, maksudnya metode accordion, apa bahasa Indonesia aja ya. Intinya itu awalnya luas ya, terus akhirnya fokus, kayak gitu intinya. Nah terus ada juga yang bertanya nih, trik biar orang percaya gimana sih? Trik biar orang percaya itu, pertama lu harus sebisa mungkin jangan fake ya. Nah kalau tips dari gue nih, kasih minusnya produknya kayak gimana, baru lu kasih plus kontennya juga kayak gimana. Nah kayak gitu. Contohnya nih, gue pegang produk ya, waduh ini agak berat sih tapi hasilnya mantap banget. Nah itu contoh simpelnya ya. Minusnya itu berat tapi plusnya itu hasilnya bagus. Nah itu contoh simpelnya. Jadi itu tuh yang bikin trust penonton langsung naik. Nah kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, ada nggak sih trik psikologi biar orang beli produk yang kita promosiin? Ada nggak sih trik psikologinya? Wah ini ada beberapa trik yang lumayan OP ya. Lu di konten lu bilang kalau produk ini tuh lagi viral banget. Nah kayak gitu. Itu social proof. Atau lu bilang ini barang sempat sold out. Nah kayak gitu. Itu trik yang buat istilahnya, gua lupa istilahnya, intinya kayak gitu. Terus ada juga trik yang kayak gini nih, lu bandingin harga coba, kayak gitu. Trik yang OP apalagi ya, ini juga nih, tonjolin masalah. Itu juga lumayan OP triknya. Kalau lu bisa nonjolin masalahnya, intinya lu harus bikin orang ngerasa
gua butuh ini sekarang, gua butuh produk ini sekarang. Nah intinya lu harus bikin penonton merasa kayak gitu. Nah intinya kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, risiko kena pelanggaran gimana tuh? Yang ini yang harus lu hati-hatiin nih. Lu harus hati-hati, contohnya kayak ngomong brand lain, lu harus hati-hati ya, jangan sampai lu ngomong brand lain di produk yang lu promosiin. Terus juga lu jangan ngeklaim kesehatan, maksudnya contohnya kayak produknya bisa bikin apa namanya ya, kayak berat badan turun, weight loss gitu. Intinya lu jangan ngeklaim hal-hal kayak gitu. Terus juga lu jangan overclaim. Nah itu lebih banget tuh kalau lu overclaim tuh. Nah takutnya kenapa? Takutnya kalau lu nggak hati-hati sama yang gua sebutin tadi itu, takutnya nanti lu bisa kena poin, terus lu bakal kena ban. Nah kayak gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, kapan kita mulai dapat hasilnya? Itu realistisnya ya, bulan pertama sampai 3 itu hasilnya itu ya kecil-kecil aja dulu hasilnya. Terus bulan ketiga sampai bulan 6 itu ya mulai naik biasa hasilnya. Terus juga kalau udah 6 bulan ke atas itu biasa baru gede hasilnya. Nah intinya semua itu tergantung dari effort lu kayak gimana. Nah intinya kayak gitu. Terus ada yang bertanya nih, pertanyaan, oh bagus pertanyaan nih, kenapa mindset itu penting? Wah ini menarik nih. Mindset itu penting karena ini tuh bukan soal cepat kaya ya. Maksudnya itu contohnya nih, yang gagal itu biasanya yang buru-buru atau yang nyerah itu gagal. Tapi kalau yang sukses itu yang sabar, konsisten, terus improve. Jadi hal-hal yang kayak gitu emang kita harus tanam dalam pikiran kita ya, karena emang mindset itu penting banget. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya nih? Jadi intinya itu ya, produk bagus itu sama dengan setengah menang. Terus hook yang kuat itu sama dengan view lu bakal naik. Terus konsisten sama dengan cuan bakal datang. Nah intinya kayak gitu. Jadi kalau lu cuma nonton doang, nggak action, itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau lu upload tiap hari, terus lu belajar dari hasilnya juga, terus lu nggak nyerah, ini tuh bisa jadi income yang serius banget buat lu. Nah kayak gitu. Gimana menurut kalian guys? Apakah TikTok Shop Affiliate ini menarik buat kalian? Coba kalian tulis komen kalian di bawah. Oke,